Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Di antara sahabat Undiksa pastinya banyak nih yang masih duduk di bangku SMA, SMA maupun SMK dan juga MA yang mungkin sekarang duduk di kelas 12 dan tengah mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi atau mempersiapkan masuk kuliah dan ingin mengetahui banyak informasi seputar hal ini. Dan pastinya di antara kalian juga sudah ada yang semangat banget nih untuk diterima di Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja Bali. Nah, untuk mengetahui berbagai hal terkait dengan Undiksa dan juga terkait penerimaan mahasiswa baru di Undiksa untuk tahun akademik 2023-2024, kita akan ngobrol santai bersama salah seorang narasumber yang luar biasa yang sudah kita undang dan kita hadirkan langsung di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, beliau adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Bapak Profesor Dr. Gede Rasben Dantas, STMTI. Halo Pak Rasben, apa kabar? Baik, Tias. Oke, ini saya panggilnya Pak Rasben apa Pak Warek aja nih? Panggil Pak Rasben saja. Oke, Pak Rasben saja. Oke, baiklah. Gimana kabar hari ini, Bapak? Baik, ya semoga juga sahabat Undiksa semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungannya. Iya, terima kasih sudah mau hadir di sini di tengah kesibukannya ini sebelumnya Bapak. Untuk kita berbagi deh sama sahabat Undiksa di luar sana karena udah mulai banyak nih yang tanya-tanya seputar penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2023 ini. Oke, sebelum kita ke penerimaan mahasiswa baru, mungkin bisa diterangkan terlebih dahulu sebenarnya Undiksa ini kampus seperti apa? Karena masih banyak yang beranggapan karena tidak ada embel-embel negeri yang bilang bahwa apakah Undiksa ini swasta atau negeri sebenarnya, atau hanya mencetak calon guru karena ada kata pendidikan di nama universitasnya. Mungkin bisa diterangkan, silakan Pak. Oke, terima kasih Tias. Sahabat Undiksa dimanapun berada, jadi mungkin kalau cikal bakalnya Universitas Pendidikan Ganesha itu sudah jauh ya, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu di tahun 1955. Jadi Undiksa ini dimulai dari kursus bahasa Indonesia. Jadi dengan perjalanan yang cukup panjang, kemudian berpindah dari sempat berada di bawah IKIP Malang, kemudian Universitas Airlangga, dan yang terakhir di Universitas Udayana. Kemudian menjadi fakultas keguruan. Dan semenjak tahun 1993, jadi Undiksa itu menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi sebelumnya adalah namanya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi IKIP Negeri Singaraja itu adalah salah satu nama Universitas Pendidikan Ganesha sebelum statusnya menjadi universitas. Jadi di tahun 2006, kemudian kami diberikan mandat oleh Kementerian untuk memperluas terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik itu program studi kependidikan dan non-kependidikan, sehingga di tahun 2006 IKIP Singaraja berubah status menjadi Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi penamaan Universitas Pendidikan Ganesha ini dengan berbagai pertimbangan. Jadi salah satunya adalah bagaimana Universitas Pendidikan Ganesha mempertahankan core value-nya, yaitu di bidang pendidikan, dan yang kedua menggunakan nama Ganesha sebagai salah satu ikon dari universitas ini, sehingga para pendahulu kita atau para senior kita mengambil Universitas Pendidikan Ganesha menjadi nama universitas yang ada di Kabupaten Buleleng ini, jadi yang ada di belahan Bali Utara ini. Dan Undiksa adalah salah satu LPTK negeri dari 12 LPTK yang ada di Indonesia, dan mungkin yang masih mempertahankan nama pendidikan cuma 2 LPTK, yaitu
Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung, yang dulunya namanya adalah IKIP Bandung, dan yang kedua adalah Universitas Pendidikan Ganesha yang dulunya namanya IKIP Negeri Singaraja. Sedangkan 10 LPTK lainnya merubah namanya dengan mencantumkan kata negeri. Nah, oleh karena itu tadi Tias menanyakan dan juga mungkin masyarakat menanyakan bahwa Undiksa atau Universitas Pendidikan Ganesha ini swasta atau negeri, sudah jelas negeri, dan kami adalah salah satu universitas negeri yang ada di Bali, dan saat ini dari prestasi kemudian kita selalu berbenah untuk menjadi salah satu universitas unggul dan berdaya saing. Oke, nah tadi kan sudah disampaikan bahwa kita cikal bakalnya itu dari IKIP ya, institut yang melahirkan keguruan gitu. Nah, apakah saat ini prodi-prodi yang ada di Undiksa ini hanya prodi-prodi yang bakal jadi guru nanti setelah lulus, atau apa? Mungkin ini bisa sekaligus Bapak menjawab terkait dengan program studi apa saja sih yang ada di Undiksa. Terima kasih, Tias. Jadi sebenarnya dengan diberikan mandat yang lebih luas atau wider mandate kepada Universitas Pendidikan Ganesha, oleh karena itu di Undiksa selain program studi kependidikan, jadi dengan wider mandate ini kita juga berusaha untuk mengajukan atau mendirikan program studi non kependidikan, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk memperkuat content knowledge, untuk memperkuat keilmuan bagi program studi kependidikan yang kita punya. Jadi core value kita tetap, yaitu bagaimana Undiksa ini ikut berkontribusi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul ke depan, ya khususnya guru-guru unggul ke depan. Nah, jadi saat ini beberapa prodi yang kita miliki di Undiksa, baik itu prodi kependidikan maupun prodi non kependidikan, dan kita memiliki strata dari Diploma 3 yang sebelum tahun 2021 itu kita punya Diploma 3 ini 11 program Diploma 3. Kemudian kita mengikuti untuk program peningkatan strata dari D3 ke D4, sehingga saat ini kita memiliki 8 Diploma 4 dan 3 Diploma 3, dan sisanya adalah sarjana. Dan beberapa program studi baru kami miliki di Universitas Pendidikan. Dari total jumlah Diploma 3, Diploma 4, dan S1 itu sebanyak 55. Dan sebenarnya total seluruh prodi adalah 79 program studi, termasuk pendidikan vokasi, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi. Dan di pasca sarjana saat ini kita memiliki sekitar 17 program magister, baik itu yang kependidikan maupun non kependidikan, dan juga 5 program studi doktor dan 2 program studi profesi, yaitu pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi guru. Nah, dari beberapa program studi yang kita miliki, baik itu D3, D4, dan S1, jadi ada beberapa program studi baru yang kami buka, baik itu di tahun ini maupun dari 2 tahun yang lalu. Yaitu untuk tahun ini ada S1 kebidanan, baik itu akademik maupun profesi, kami diberikan mandat untuk menyelenggarakan. Tetapi saat ini yang masih berjalan adalah yang sedang berjalan, itu karena baru tahun lalu kami membukanya, yaitu S1 akademiknya, yaitu kebidanan dan keperawatan. Ya mungkin nanti setelah selesai akademik mereka akan melanjutkan ke program profesinya seperti apa yang kami miliki di kedokteran. Kemudian selain S1 kebidanan dan juga S1 keperawatan, kami memiliki S1 fisika, yaitu fisika murni. Dan tahun ini adalah baru pertama kali kami merekrut mahasiswa. Kemudian S1 kimia, S1 biologi, kemudian S1 matematika yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian di Fakultas Teknik dan Kejuruan, jadi beberapa program studi baru yang kami miliki di sana, yaitu peningkatan dari D3 ke D4, yaitu D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, kemudian D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Begitu juga di FMIPA kami memiliki D4 Kimia Terapan, kemudian D4 Bioteknologi Perikanan. Kemudian di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, itu kami memiliki 1 program studi baru, yaitu peningkatan dari D3 Survei Pemetaan menjadi D4 Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh.
Kemudian di Fakultas Ekonomi kami memiliki 2 program studi baru, yaitu peningkatan dari D3 ke D4, yaitu D4 akuntansi sektor publik dan D4 pengelolaan perhotelan. Kemudian di Fakultas Bahasa dan Seni kami memiliki 1 program studi baru, peningkatan D3 ke D4, yaitu D4 Bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional. Kemudian untuk di Fakultas Kedokteran, saya kira yang tadi saya sebutkan yaitu S1 Kebidanan dan S1 Keperawatan. Saya kira itu beberapa program studi baru yang kita miliki, dan secara detail saya kira masyarakat atau calon mahasiswa, ya sahabat atau masyarakat secara luas itu bisa melihat baik itu di webnya Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru di pusat, maupun nanti di webnya Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi beberapa program studi yang kita miliki di Universitas Pendidikan Ganesha yang saat ini dibuka untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mereka melanjutkan kualifikasi akademiknya, Tias. Oke, jadi banyak sekali ya tawaran atau pilihan program studi yang dimiliki Undiksa, tidak hanya kependidikan. Tadi sudah ditekankan banyak sekali, baik itu dari jenjang D3 sampai dengan S3 juga sudah ada di sini. Oke, nah satu hal juga yang pasti akan menjadi pertanyaan karena banyaknya pilihan program studi yang ada, bagaimana dengan akreditasi dari masing-masing program studi? Nah, karena saya dengar beberapa waktu belakangan Undiksa juga mengusulkan akreditasi internasional seperti itu. Mungkin bisa disampaikan juga untuk sahabat Undiksa. Oke, jadi akreditasi di perguruan tinggi itu sebuah barometer saya kira ya. Sebuah indikator untuk menunjukkan kemapanan atau kematangan, baik itu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemudian sumber daya manusia yang dimiliki, kemudian sarana prasarana pendukung, dan beberapa aspek-aspek lainnya untuk menunjang tridharma perguruan tinggi. Jadi seperti apa yang ditanyakan Tias tadi, bahwa secara institusi Universitas Pendidikan Ganesha di tahun 2019 kita sudah terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian sesuai dengan apa yang menjadi milestone Bapak Rektor, sebenarnya beliau pada saat beliau menjabat menjadi pemimpin di Universitas Pendidikan Ganesha dari tahun 2015 sampai tahun 2023 ini, beliau selalu mencoba untuk meletakkan beberapa milestone di setiap tahunnya. Jadi di tahun 2015 beliau menetapkan sebagai tahun perbaikan tata kelola dan membangun kebersamaan. Kemudian di tahun 2016 beliau menetapkan sebagai tahun akreditasi. Nah, ini adalah menjadi sebuah pemantik, sebuah awal ya, bagaimana kita bersama-sama dengan seluruh sivitas akademika untuk terus meningkatkan kualitas mutu di universitas ini dengan meningkatkan akreditasinya, sehingga di tahun 2019 kita memperoleh akreditasi A untuk institusi secara menyeluruh untuk Universitas Pendidikan Ganesha, dan kemudian diikuti oleh seluruh prodi, Tias. Jadi satu persatu program studi bisa meningkatkan status akreditasinya menjadi A. Dan saat ini kita memiliki 27 program studi yang terakreditasi A dari 55 program studi yang ada. Itu cukup membanggakan bagi kita semua. Kemudian program studi lainnya masih terakreditasi baik sekali atau baik sekali atau B, dan beberapa program studi baru seperti apa yang dimandatkan oleh kementerian jadi mendapatkan akreditasi minimal, yaitu akreditasi baik. Dan saya kira dengan komitmen seluruh sivitas akademika, saya kira kita akan bisa meningkatkan status akreditasi yang dimiliki oleh program studi baru yang kita miliki. Nah, selain akreditasi nasional, dan kita pun seperti apa yang menjadi visi Universitas Pendidikan Ganesha, menjadi universitas unggul berlandaskan Trihita Karana di Asia tahun 2045, kita juga mau meningkatkan kualitas kita untuk memiliki standar internasional. Nah, sehingga di tahun 2021 ya, melalui rapat koordinasi pengembangan program, kita bersepakat untuk membawa atau mengantarkan 21 program studi untuk mendapatkan internasional akreditasi. Nah, kita bagi menjadi 5 klaster. Yang pertama adalah klaster Accounting and Management,
itu dengan hasil yang kita peroleh gitu ya, kita memiliki hasil yang terbaik karena 4 program studi yang kita usulkan di cluster Accounting and Management, yaitu S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S2 Akuntansi, dan S2 Ilmu Manajemen itu mendapatkan status unconditional. Jadi kalau status unconditional ini kalau di nasional mungkin setara dengan excellent, setara dengan unggul, atau setara dengan A. Kemudian klaster yang kedua adalah klaster Computer Science and Informatic Education. Jadi ada 4 program studi yang termasuk dalam klaster ini, yaitu program studi S2 Ilmu Komputer, S1 Ilmu Komputer, S1 Sistem Informasi, dan S1 Pendidikan Teknik Informatika. Nah, dari 4 program studi ini, kita memperoleh status kondisional. Artinya bahwa masih ada catatan yang harus kita perbaiki untuk kita bisa mendapatkan status unconditional TIAS. Nah, oleh karena itu teman-teman di fakultas maupun khususnya di Fakultas Teknik dan Kejuruan dan juga di Pasca Sarjana sedang mengerjakan beberapa catatan dari International Accreditation Agency ini untuk kita bisa submit kembali dan mendapatkan predikat yang lebih baik, yaitu unconditional status. Nah, kemudian yang ketiga adalah cluster Language Education. Jadi di situ ada S1 pendidikan bahasa Bali, kemudian ada S2 pendidikan bahasa, S3 pendidikan bahasa, dan S1 pendidikan bahasa Jepang. Dan kita mendapatkan status akreditasi untuk 3 prodi, yaitu S1 pendidikan bahasa Bali, S2 pendidikan bahasa, dan S3 pendidikan bahasa dengan status kondisional. Tetapi sampai saat ini kami belum memperoleh catatannya, dan 1 prodi kita harus benar-benar melakukan perbaikan yang cukup signifikan, yaitu S1 pendidikan bahasa Jepang untuk mereka bisa mendapatkan status kondisional atau unconditional. Kemudian yang keempat adalah cluster Elementary and Technology Education, dan yang kelima adalah cluster Natural Science Education. Nah, ini baru selesai divisitasi mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, dan kami sedang menunggu hasil dari visitasi yang dilakukan secara luring. Jadi panel expert datang ke universitas ini untuk melakukan konfirmasi terhadap berbagai aspek yang menjadi penilaian mereka, dan itu kami belum mendapatkan hasilnya. Dan kami berharap semua bahwa 2 klaster ini, baik itu Elementary dan Technology Education maupun klaster Natural Science Education ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik, hasil unconditional. Nah, apa dampak dari akreditasi baik itu nasional maupun internasional? Sebenarnya seperti apa yang sering disampaikan oleh Bapak Rektor dalam berbagai pertemuan, bahwa akreditasi itu tidak hanya untuk kita mendapatkan sebuah status, tidak hanya untuk kita mendapatkan sebuah sertifikat, tetapi kita berkeinginan untuk bisa memperbaiki substansi dari universitas ini, tidak hanya packagingnya saja. Nah, oleh karena itu dengan adanya akreditasi nasional, akreditasi internasional, kita mendapatkan point of view dari berbagai panel expert, dari berbagai asesor, kemudian rekomendasi, masukan, dan saya kira itu adalah catatan penting buat kita semua untuk terus kita melakukan pembenahan. Dan dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang dirancang oleh program studi, fakultas, universitas maupun unit-unit pendukung lainnya selalu menggunakan indikator akreditasi sebagai salah satu platform. Kemudian yang kedua adalah indikator kinerja utama. Kemudian yang berikutnya adalah rencana jangka panjang dan jangka menengah kita. Nah, itu selalu menjadi pijakan kita untuk melakukan kegiatan. Nah, mudah-mudahan Undiksa akan terus berbenah untuk menjadi universitas yang lebih baik ke depan, dan esensi kita sebagai sebuah perguruan tinggi adalah bagaimana Undiksa ini mampu berkontribusi untuk menghasilkan SDM unggul untuk bangsa dan negara ini. Oke, luar biasa. Jadi akreditasinya sudah tidak perlu diragukan lagi gitu ya. Untuk universitasnya sudah A, dan 27 program studi juga sudah terakreditasi A. Dan untuk yang lain kalian bisa cek untuk informasi lebih lanjutnya di websitenya Undiksa langsung ya Pak ya, di www.undiksa.ac.id. Langsung ke sana saja ya. Banyak sekali nanti informasi yang bisa kalian dapatkan. Nah, lalu kalau kita sudah tahu nih terkait dengan program studinya, terus latar belakang Undiksa seperti apa ya, yang menjadi pertanyaan selanjutnya
dan juga menjadi pertimbangan nih untuk para calon mahasiswa Undiksa untuk berkuliah di Undiksa adalah terkait dengan biaya kuliahnya bagaimana nih Pak? Oke. Jadi untuk masuk ke Undiksa, saya kira seperti apa yang sering disampaikan oleh pimpinan kami, kemudian oleh teman-teman semua. Jadi Undiksa ini berusaha bisa menjadi rumah belajar bagi seluruh masyarakat. Jadi sering disampaikan bahwa Undiksa ini adalah kampus yang merakyat. Saya kira kalau kita melihat dari uang kuliah tunggal atau dulu disebut sebagai sumbangan pengembangan pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan atau SPP, itu saya kira masih sangat jauh dibandingkan dengan universitas yang lainnya. Tias. Jadi UKT yang ditetapkan di universitas ini yaitu disusun berdasarkan unit cost dari masing-masing program studi. Kemudian kita ajukan ke Kementerian Keuangan untuk bisa ditetapkan dan menjadi sebuah regulasi untuk kita bisa terapkan di universitas. Nah, UKT di Undiksa itu ada kategori dari UKT 1 sampai UKT 7, Dias. Jadi UKT 1 ini adalah dengan besaran 500.000 per semester. Jadi anak-anak akan membayar biaya kuliahnya sebesar 500.000 untuk satu semester dan tidak ada pungutan yang lain. Kemudian UKT 2-nya adalah 1 juta. Kemudian UKT 3 sampai UKT 7 ini beraneka ragam sesuai dengan program studinya. Jadi kebutuhan masing-masing program studi akan berbeda-beda antara sosial, humaniora dengan sains teknologi. Tetapi saya kira UKT yang tertinggi yaitu UKT 7 untuk program studi di luar kedokteran itu sebesar 4 jutaan lah, 4 sampai 5 juta lah. Saya tidak tahu exact numbernya. Tetapi untuk di program studi kedokteran sesuai dengan unit cost-nya, per mahasiswa sebenarnya untuk mereka kuliah di program studi kedokteran itu kebutuhan yang harus diampu oleh universitas yaitu sebesar 23 jutaan. Sehingga UKT 7-nya adalah 23 juta. UKT 1 dan 2-nya sama 501 juta. UKT 3-nya kalau tidak salah 10 sampai 11 juta. Nah, ini saling subsidi mereka satu dengan yang lain, sehingga penetapan UKT yang dilakukan oleh Undiksa maupun perguruan tinggi lainnya itu sebenarnya berdasarkan data sosial ekonomi yang disubmit oleh calon mahasiswa, Tias. Jadi mereka akan menyertakan berbagai data dukung terkait dengan keadaan ekonomi mereka, sehingga tim UKT yang ada di universitas akan melakukan justifikasi apakah yang bersangkutan akan berada di UKT 1, 2, 3, 4, sampai 7. Dan selain itu juga pemerintah memiliki beasiswa yang kita sebut sebagai Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Tias. Jadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini benar-benar pemerintah hadir, gitu. Jadi negara hadir untuk bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat yang secara sosial ekonomi tidak beruntung. Mereka bisa melanjutkan studinya di perguruan tinggi di mana saja, tidak hanya di Undiksa, tanpa melakukan atau tanpa membayar UKT. Dan dia akan mendapatkan beasiswa setiap bulannya, Tias. Nah, itu yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Saya kira tidak usah khawatir, saya kira ya, Tias, terkait dengan pembiayaan, karena teman-teman atau calon mahasiswa akan masuk ke Undiksa, akan disesuaikan dengan sosial ekonominya, dan sudah pasti bahwa saling subsidi satu dengan yang lain, dan ya biayanya juga tidak mahal, Tias, dan mudah-mudahan kami bisa memberikan kualitas melebihi apa yang diharapkan oleh para calon mahasiswa. Iya, selain dengan biaya kuliahnya yang terjangkau, biaya hidupnya juga ya di Kota Singaraja itu jauh terjangkau dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Bali mungkin. Nah, oke, kita balik lagi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2023-2024. Kira-kira berapa kursi nih yang sudah disiapkan Undiksa untuk calon mahasiswanya nanti? Oke, Undiksa secara overall, secara total, baik itu diploma 3, S1, S2, dan S3, kami menyiapkan kursi sebanyak 5.100, Tias. 5.100. 5.100, kemudian untuk program studi D3, S1, dan S2, jadi dia mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi untuk program studi diploma 3 sampai sarjana, yaitu D3, D4, dan S1,
itu memiliki 3 jalur, Tias, untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya. Yang pertama ada jalur namanya seleksi nasional berbasis prestasi. Saya kira udah selesai dan tanggal 28 Maret ya. 28 Maret sudah diumumkan. Pengumumannya. Dan saat ini adalah proses pendaftaran, kemudian mereka mengupload data, kemudian universitas akan melakukan validasi dan verifikasi untuk penetapan UKT. Kemudian berikutnya adalah jalur yang kedua adalah seleksi nasional berbasis tes. Nah, seleksi nasional berbasis tes ini saat ini sedang dalam proses pendaftaran. Ya. Pendaftarannya akan, kalau tidak salah, akan selesai di tanggal 14 April. Itu pendaftaran dimulai tanggal 23 Maret kemarin sampai 14 April. Dan pelaksanaan tesnya itu ada 2 gelombang. Jadi gelombang pertama adalah 8 sampai 14 Mei 2023 dan gelombang yang kedua adalah 22 sampai 28 Mei 2023. Dan Undiksa adalah sebagai salah satu pusat pelaksana tes. Ya, jadi kami juga menjadi test center di mana calon mahasiswa itu bisa memilih Undiksa sebagai tempat tes walaupun dia akan melamar kemana saja. Nah, jadi itu akan dilakukan. Kemudian pengumuman hasil seleksi nasional berbasis tes ini akan dilaksanakan tanggal 20 Juni 2023. Nah, sesuai dengan syarat standar nasional berbasis tes itu yang bisa mengikuti SNBT ini adalah calon-calon mahasiswa atau lulusan-lulusan adik-adik lulusan dari SMA, SMK atau sederajat itu yang sudah memiliki akun untuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, Tias, baik itu yang mengikuti SNBP maupun SNBT. Nah, itu yang bisa melakukan tes. Dan yang kedua adalah syaratnya bahwa adik-adik atau calon mahasiswa yang lulus di tahun 2021, 2022, dan 2023 atau yang umurnya belum 25 tahun di bulan Juli tahun 2023. Jadi itu yang akan bisa mengikuti SNBT. Nah, kemudian yang ketiga adalah jalur mandiri. Jadi jalur mandiri ini adalah salah satu jalur yang diberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan seleksinya. Jadi 2 jalur tadi, seleksi nasional berbasis prestasi maupun tes, itu dikelola oleh pusat, dan jalur yang mandiri akan dikelola oleh universitas. Nah, sesuai dengan regulasi yaitu Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022. Jadi di pasal 8 itu disampaikan bahwa universitas bisa melakukan jalur mandiri, baik itu dengan melakukan tes mandiri, baik itu melakukan melalui konsorsium. Misalnya anggap saja LPTK memiliki konsorsium LPTK, jadi mereka melakukan tesnya bersama-sama, bisa juga dilakukan. Atau yang ketiga adalah universitas atau perguruan tinggi bisa melakukan dengan menggunakan skor dari ujian nasional, yaitu seleksi nasional berbasis tes, UTBK SNBT, atau dengan cara lainnya. Nah, itu jalur mandiri yang bisa dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi, tidak hanya di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di Undiksa khususnya, kita akan membuka jalur mandiri ini dari tanggal 15 Mei sampai 30 Juni tahun 2023, Tias. Ya. Jadi kami akan membuka pendaftaran untuk jalur mandiri itu mulai 15 Mei sampai 30 Juni 2023. Kenapa kami menggunakan akhir pendaftaran tanggal 30 Juni? Jadi universitas ingin memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang kebetulan belum beruntung tidak lulus di seleksi nasional berbasis tes. Karena pengumumannya tanggal 20 Juni, jadi ada waktu 10 hari mereka akan bisa mendaftar untuk masuk ke Universitas Pendidikan Ganesha. Walaupun misalnya dari awal mereka mendaftar juga tidak apa-apa. Kemudian verifikasi, nah ini yang perlu diketahui oleh calon mahasiswa. Jadi Undiksa di tahun ini Undiksa ingin terus berbenah, Tias. Undiksa ingin terus meningkatkan kualitas lulusannya. Kalau kita melihat sebuah siklus dalam sebuah
organisasi dan khususnya di institusi akademik. Jadi ada komponen-komponen penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah raw input kita atau kualitas input kita, kemudian kualitas proses, baik itu pendidikan dan pengajarannya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakatnya, maupun proses yang lainnya yang mendukung tridharma kita. Kemudian yang ketiga adalah kualitas outputnya. Nah, oleh karena itu di tahun ini kami melalui rapat pimpinan memutuskan bahwa kita saat ini harus naik ke strata berikutnya. Artinya bahwa Undiksa ingin meningkatkan kualitas inputnya. Sehingga jalur mandiri yang kita lakukan di tahun 2023 ini, kita tidak menggunakan tes. Jadi Undiksa tidak akan menyelenggarakan tes secara mandiri. Tetapi Undiksa akan menggunakan skor UTBK, SNBT yang dimiliki oleh calon mahasiswa. Jadi mereka akan mendaftar melalui jalur mandiri, kemudian memasukkan nomor pendaftarannya pada saat dia mengikuti SNBT. Nah, artinya apa? Bahwa yang bisa mengikuti jalur mandiri di Undiksa ini adalah calon-calon mahasiswa yang mengikuti SNBT, yang lulusnya dari tahun 2021, 2022, 2023. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, jadi seluruh program studi yang ada di Undiksa, baik itu D3, Diploma 4 maupun S1, jadi kita menggunakan skor UTBK SNBT untuk seleksi Anda. Nah, Anda akan mendaftar di UTBK, misalnya memilih di Undiksa 1, kemudian universitas lain 1, kemudian di Mandiri pun Anda bisa memilih yang lain juga, khususnya di Undiksa ya. Nah, itu yang akan dilakukan oleh calon mahasiswa. Nah, itu sistem akan kami buka di tanggal 15 Mei sampai 30 Juni untuk itu. Kemudian verifikasi atau seleksi berdasarkan skor UTBK kami akan lakukan setelah penutupan. Kemudian kita akan meminta data dari pusat ya, khususnya dari kementerian untuk mendapatkan skor dari para pendaftar di Undiksa. Kemudian untuk khusus bagi prodi-prodi yang membutuhkan tes keterampilan ya, misalnya pendidikan seni rupa, kemudian di Fakultas Olahraga dan Kesehatan semua prodi membutuhkan tes keterampilan. Nah, itu kami akan lakukan di tanggal 4 sampai 5 Juli dan pengumumannya nanti akan kami lakukan di 14 Juli 2023. Nah, selanjutnya akan ada proses yang lain, pendaftaran kembali dan lain sebagainya, dan kami akan selesai proses mandiri ini di tanggal 31 Juli 2023 ya. Oke, nah untuk jalur penerimaannya bisa dibilang masih sama lah ya seperti tahun sebelumnya, 3 jalur, ada yang berdasarkan prestasi, tes, dan juga mandiri. Hanya saja mekanisme di jalur penerimaan mandiri yang berbeda. Yep, jika di tahun benar. sebelumnya itu tes Ya, jika benar. di tahun ini itu menggunakan skor dari UTBK SNBT. Yep. Oke, Benar, jadi yes. harus diperhatikan ya oleh sahabat Undiksa di luar sana yang barangkali nanti ingin memilih prodi di Undiksa, jangan sampai kalian kelewatan momen ini. Oke, nah lewat media sosial di Undiksa juga banyak yang bertanya nih, Pak Rasben, terkait dengan kelas Undiksa yang tidak hanya kita punya kelas di Singaraja saja, tapi kita juga punya kampus di Denpasar, yaitu kita sering nyebutnya kampus di Pego ya, yang ada di daerah Sesetan. Itu kalau boleh tahu untuk prodi apa saja dibukanya dan bagaimana mekanisme untuk pemilihan kampusnya sendiri. Oke, jadi untuk pemilihan program studinya tidak ada pembedaan antara Universitas Pendidikan Ganesha di kampus Singaraja atau kampus Denpasar Tias. Ya, termasuk yang baik itu di seleksi nasional berbasis tes juga mereka akan memilih ya namanya Undiksa ya yang ada di Singaraja. Nah, yang sudah berjalan saat ini ya sudah lama berjalan, itu program studi yang ada di kampus kami Undiksa di Sesetan atau kampus Pego itu adalah pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan guru anak usia dini. Jadi itu yang sudah berjalan saat ini. Jadi biasanya kita lakukan pada saat mereka sudah lolos, kemudian mendaftar kembali, kemudian fakultas akan membagi mahasiswanya
Biasanya kita kalau PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, kita menerima di kampus Pego itu 2-4 kelas. Itu sesuai dengan domisilinya, Tias. Jadi kalau mereka domisilinya di Denpasar, mereka biasanya ditempatkan di Denpasar. Nah, begitu juga dengan pendidikan guru anak usia dini. Nah, kebetulan di tahun ini Undiksa salah satu target atau pembenahan yang dilakukan adalah terus meningkatkan kualitas sarana prasarananya. Nah, oleh karena itu di kampus Pego itu sudah dibangun ruang belajar, yaitu sejumlah 19 ruang belajar, Tias, yang baru untuk mengakomodir ya, baik itu program studi yang sudah ada di sana, dan juga harapannya bahwa kita juga ada membuka program studi lain di sana. Ya, contohnya misalnya program studi yang prospektif ya, yang bisa kita tempatkan di sana. Yang pertama misalnya adalah pendidikan bahasa Inggris, kemudian akuntansi, manajemen, kemudian berikutnya adalah ilmu komputer, kemudian sistem informasi, kemudian pendidikan teknik informatika. Nah, ini beberapa program studi yang rencananya kami akan membuka satu kelas juga di sana. Tetapi Anda tidak akan memilih kampus Pego atau kampus Undiksa, enggak. Tetapi jadi sampai saat ini kami belum memutuskan, ya. Selain PGSD dan PG PAUD, kami belum memutuskan program studi yang akan juga melaksanakan kegiatan pembelajarannya di kampus Pego. Biasa. Mudah-mudahan nanti pada saat yang menjelang pembukaan mandiri, kami sudah bisa memutuskan bahwa ada beberapa program studi yang akan dibuka di sana, sehingga teman-teman yang memilih Undiksa itu tidak memilih Sesetan atau Singaraja. Mereka tetap memilih satu prodi, ilmu komputer, akuntansi, manajemen, sistem informasi ya. Mereka akan pilih, tidak ada lokasinya. Tetapi kalau seandainya nanti kita melakukan rombongan belajar di situ atau rombel kelas di sana, nah kita akan membaginya sesuai dengan domisili dari para pendaftar. Oke, iya. Jadi sampai saat ini baru PGSD dan juga PG PAUD ya seperti sebelum-sebelumnya. Tapi kalian tidak akan memilih lokasi kampusnya pada saat pendaftaran, melainkan pada saat mungkin pendaftaran kembali itu didata oleh fakultasnya masing-masing berdasarkan domisili. Oke. Jadi nggak usah dipikirin mau kuliahnya di kampus Singaraja atau Denpasar. Yang penting daftar aja dulu gitu ya. Mau di Singaraja atau Denpasar itu nggak ada yang berbeda. Sama yang kalian dapatkan nanti, kualitas pelayanan dan lain sebagainya. Oke. Udah banyak sekali informasi yang Bapak berikan untuk kita semua, dan terakhir mungkin untuk sahabat Undiksa di sana, apa alasan memilih Undiksa sebagai kampus pilihan mereka? Oke, saya kira dengan berkembangnya era saat ini gitu ya. Kemudian berbagai regulasi dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana pemerintah khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha untuk mentransformasi perguruan tinggi untuk bisa agile, untuk mereka bisa adaptif terhadap perubahan yang ada. Kemudian kementerian juga selalu memotivasi semua perguruan tinggi untuk terus meningkatkan kualitasnya, sehingga dalam IKU ya, melalui Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, perguruan tinggi diberikan target Tias. Baik itu yang pertama adalah bagaimana lulusannya mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian mereka mampu berwirausaha, bagaimana dosen-dosennya terus meningkatkan kompetensinya, bagaimana anak-anak kita diberikan kesempatan untuk belajar di luar program studinya, baik itu di perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi. Kemudian bagaimana dosen-dosennya terus meningkatkan kualitas risetnya sehingga bisa dipublikasi di internasional jurnal bereputasi atau luaran yang lain. Kemudian bekerja sama dengan QS 100 Ranking University yang ada di dunia ini, kemudian meningkatkan kualitas kurikulumnya. Jadi IKU ini saya lihat benar-benar mentransformasi perguruan tinggi untuk bisa adaptif, untuk bisa memiliki otoritas yang lebih tinggi dalam pengelolaan perguruan tinggi, sehingga semua universitas ini didorong untuk menjadi PTNBH, Tias. Nah,
Melalui itu kami terus berbenah, ya. Masyarakat secara luas juga melihat bagaimana Undiksa terus, ya, seperti tangga, kita terus step by step, terus kita menuju ke puncak, gitu ya. Jadi prestasi Undiksa yang mungkin bisa menjadi salah satu alasan, ya, mahasiswa untuk bisa masuk ke sini. Yang pertama tadi sudah kita bahas tentang akreditasi nasional maupun akreditasi internasional, yes. Kemudian untuk melihat kualitas dari riset, kemudian jumlah luaran dari penelitian-penelitian para dosen kami, itu bisa kita lihat di Simago Institutional Ranking. Jadi Undiksa berada di ranking 11 di nasional. Itu saya kira hasil yang sangat membanggakan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan webometrik. Jadi webometrik ini baik itu mereka melakukan penilaian terhadap luaran penelitian, mereka melakukan penilaian terhadap informasi-informasi yang kita miliki, yang kita share melalui berbagai channel yang kita miliki. Itu juga kita berada di ranking 33 di tahun 2023 ini secara nasional. Itu meningkat dari 61, kemudian jadi 35, kemudian jadi 33, dan Bapak Rektor selalu ingin meningkatkan kalau bisa kita berada di 20 besar terkait dengan webometri. Ya. Kemudian di Undiksa juga kalau kita melihat banyak sekali mendapatkan award atau anugerah dari kementerian, baik itu terkait dengan kerjasama internasional, kemudian pelaksanaan program kompetisi kampus merdeka, kemudian terkait dengan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa merdeka, dan lain sebagainya. Nah, termasuk berbagai program premium kami, ya. Jadi Undiksa di tahun 2019 itu Bapak Rektor mendeklir bahwa Undiksa ini sekarang harus menjadi rumah belajar bagi seluruh masyarakat internasional, Tias. Jadi beliau sering sebut sebagai internationalization at home. Sehingga di tahun ini kami juga membuka scholarship, jadi beasiswa rektor untuk mahasiswa internasional masuk ke Undiksa. Dan di tahun 2022 kami memiliki 186 mahasiswa internasional yang mengambil baik itu degree program maupun non-degree program di universitas ini. Saya kira dengan adanya mahasiswa internasional dan mereka membaur dengan mahasiswa yang lain, dan itu akan menularkan international experience kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, selain kita menerima mahasiswa, teman-teman, ya, adik-adik semua, kita juga memiliki program-program bagaimana kita mengirim mahasiswa kita keluar. Nah, program premium kita adalah Fast Track Program. Jadi, kami bekerja sama dengan Mingchi University of Technology, itu menyelenggarakan 3+2 program. Jadi, mahasiswa kami 3 tahun mereka belajar di Undiksa untuk mendapatkan bachelor degree-nya. Kemudian 2 tahun mereka belajar di Mingchi University of Technology. Jadi artinya bahwa mahasiswa sarjana yang harusnya 4 tahun, di tahun keempat mereka sudah mengambil mata kuliah tahun pertama master di Mingchi University of Technology. Nah, saat ini ada 14 mahasiswa kami yang berada di Mingchi University of Technology untuk mengambil program magisternya. Jadi 5 tahun mereka sudah menyelesaikan baik itu program sarjana dari Undiksa, gelarnya dari Undiksa, kemudian program gelar masternya dari MCUT. Dan mudah-mudahan di bulan Agustus September ini sudah ada beberapa mahasiswa kita sudah lulus dari MCUT, Tias. Nah, selain kerjasama dengan MCUT, kami merancang juga program double degree dan fast track program ini dengan universitas lain, Tias, yang ada di Prancis. Ya. Yaitu yang pertama adalah University of Angers atau Angers University. Itu kebetulan besok akan hadir untuk kita mendetailkan kerjasama kita, jadi khusus di bidang perhotelan. Jadi kami akan melakukan entah itu nanti double degree atau fast track program. Kemudian yang kedua adalah dengan La Rochelle University, ya, untuk computer science atau ilmu komputer dan applied foreign language. Jadi saat ini kami sedang mempersiapkan, jadi kami memberikan kursus gratis kepada mahasiswa kami untuk mereka belajar bahasa Prancis selama 3 tahun. Harapannya mereka mendapatkan sertifikat B2, kemudian nanti di tahun keempat
mereka sudah bisa apply scholarship atau beasiswa dan mereka bisa melanjutkan program mereka di Universitas UNJ maupun di La Rochelle University. Dan sekarang kami berusaha untuk terus memperlebar kerjasama untuk bisa mengampu berbagai bidang keilmuan nanti untuk fast track program. Nah, selain eksternal fast track program, kami juga sedang merancang internal fast track program. Jadi kami merancang program fast track untuk internal, baik itu dari S1 ke S2 maupun S2 ke S3 yang kita sebut sebagai leading to PhD. Nah, itu secara internal kita sedang rancang, mudah-mudahan nanti di tahun akademik yang akan datang ini kita sudah bisa mengimplementasinya. Nah, itu beberapa alasan saya kira bagaimana Undiksa ini bisa menjadi tempat belajar gitu ya. Kalau Ki Hajar Dewantara sering menyampaikan sebagai taman, jadi mudah-mudahan Undiksa ini merupakan sebuah taman ya, di mana Anda bisa belajar dengan nyaman, kemudian berinteraksi baik itu dengan sesama, dengan teman, kemudian dengan para dosen, dengan para pegawai, dengan nyaman juga. Nah, oleh karena itu, ayo bergabung dengan Universitas Pendidikan Ganesha dan kita berkomitmen untuk bisa memberikan kualitas yang terbaik yang bisa kita lakukan, kemudian berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda semua, sehingga Anda lulus dari Undiksa bisa menjadi orang yang berkualitas dan bisa membangun bangsa ini ke depan. Oke, luar biasa ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rasben tadi selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama. Sudah banyak hal yang dimiliki oleh Undiksa. Kalau boleh Tias kasih pantun satu ya, ke Jakarta lewat jalan tol Semanggi. Jangan lupa singgah ke TMI. Mau tunggu apa lagi? Ayo gabung bersama kami. Ya, jadi kita Undiksa sudah menunggu calon mahasiswa-mahasiswa yang akan bergabung. Masih ada jalur penerimaan SNBT dan juga jalur mandiri untuk kalian yang ingin bergabung bersama kami di Undiksa. Dan jangan lupa untuk informasi lebih lanjutnya, jika misalnya tadi kurang greget, atau misalnya bukan kurang greget ya, kalau greget mah greget banget dengerin penjelasannya Bapak tadi. Misalnya ingin baca-baca lebih jauh lagi, ada yang kelewatan mungkin tadi belum disampaikan oleh Pak Rasben, dan bisa langsung cek di websitenya www.undiksa.ac.id atau bisa pantengin sosial media kami di Undiksa ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Bapak atas waktu yang sudah diberikan. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa menambah pengetahuan sahabat Undiksa di luar sana dan membuat kalian semakin yakin lagi untuk bergabung bersama kami di Undiksa. Dan jangan lupa kami minta like-nya, dan yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewat info-info menarik lainnya dari kami. Dan meskipun kita sudah masuk new normal, jangan lupa protokol kesehatan untuk selalu dipatuhi. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh